Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi. Risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Sebuah risalah yang membahas tentang hakikat ilmu, keutamaan ilmu, fadilah ahli ilmu, serta adab-adab yang semestinya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu syar'i sebagai kunci keberkahan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita masih di bab yang pertama, pasal yang kedua, tentang fadailul ilmi atau keutamaan ilmu. Dan di pagi hari ini kita masuk fadilah yang keenam di antara fadilah ilmu yang dibawakan oleh penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Tapi silakan dibuka di dalam buku aslinya halaman yang ke-11, dalam buku terjemahan di halaman yang ke-33. Tapi seperti biasa, ana minta dibaca terlebih dahulu poin yang ke-6 sebelum kita syarahkan. Fadhal, man yaqra? Siapa yang mau baca? Halaman 33. Poin yang ke-6. Fadhal. Ahli ilmu itu adalah kaum yang mampu menegakkan syariat Allah sampai hari kiamat kelak. Yang menjadi dalil untuk hal itu adalah hadis Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Kalau dain itu namanya utang. Ad-dainu itu utang. Ad-din agama. Beda harakat, beda makna. Nah. Fadhal. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wa innama ana qasimun wallah yu'ti walan
walan tazala hadihi ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Nah, barang siapa yang menghendaki kebaikan oleh Allah, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya faham tentang agama. Aku hanyalah membagikan dan Allah lah yang memberi. Dan di kalangan umat ini akan senantiasa ada segolongan orang yang selalu tegak atas perintah Allah. Tidak ada yang akan membahayakan mereka dari orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang urusan Allah. Baik, terus Al-Imam Ahmad rahimahullah telah berkata tentang golongan ini, jika mereka bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka itu. Al-Qadi Iyad rahimahullah mengatakan, yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah ahlus sunnah dan orang yang meyakini mazhab ahlul hadis. Baik, nah, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ikhwani wa akhwati fillah, berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi al-fadilatu sadisatu, keutamaan ilmu yang keenam, ahlul ilmi humul qa'imuna ala amrillah hatta taqumas sa'atu, bahwasanya ahli ilmu atau orang-orang yang berilmu adalah kaum yang mampu menegakkan syariat Allah sampai hari kiamat. Atau orang-orang yang berilmu adalah kaum yang senantiasa tegak di atas syariat Allah yang murni sampai datang hari kiamat nanti. Kata penulis, wa yustadallu lidzalika, di antara dalil yang menunjukkan keutamaan di atas adalah hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Yaqul, beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar secara langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi yang mulia, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Dan hadis ini atau potongan hadis ini sudah kita bahas panjang lebar, ya, di pertemuan-pertemuan yang lalu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Ya. Apa makna al-fiqhu fid din di sini, jamaah yang Allah muliakan? Apa makna al-fiqhu atau pemahaman dalam masalah agama yang menjadi parameter kebaikan bagi seorang hamba? Apa maknanya? Siapa yang masih ingat? Apa hakikat pemahaman dalam agama yang menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan dalam diri seorang hamba? Sudah kita bawakan perkataan dari Imam Ibnul Qayyim tatkala menafsirkan hadis tersebut. Nah, ahsant. Yani tatkala pemahaman tersebut atau al-fiqhu tersebut adalah pemahaman yang melazimkan amal-amal kebaikan. Al-ilmu al-mustalzimu lil amal. Itulah pemahaman yang menjadi pertanda kebaikan dalam diri seorang hamba. Tatkala dia faham tentang urusan agama dan pemahaman yang dia miliki, ilmu yang dia miliki melahirkan amal-amal kebaikan bagi dirinya, maka ilmu tersebut menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk dirinya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa innama ana qasimun, aku hanya membagikan. Qasim itu artinya yang membagi. Dari kata qasama yaqsimu qisman, artinya membagikan. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam adalah qasim. Ini yang membagikan ilmu yang beliau bawa. Wallahu yu'ti, akan tetapi yang memberikan ilmu secara hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya membawa, Nabi hanya membagikan. Ya. Adapun yang memberikan ilmu yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan senantiasa ada segolongan dari umat ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa tegak di atas agama Allah yang murni, yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Akan senantiasa ada golongan manusia, akan senantiasa ada segolongan dari umat Islam, dari kalangan kaum muslimin, yang senantiasa qaimatan, tegak di atas agama Allah yang murni, yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan memudaratkan mereka, yakni tidak akan memudaratkan orang-orang yang berusaha istiqamah, berjalan di atas agama Allah yang sahih, di atas petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Ya, selama mereka berjalan di atas perintah Allah, di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di atas kebaikan. Meskipun manusia mencela mereka, ya, meskipun manusia merendahkan mereka, akan tapi hakikat kemuliaan seorang hamba bukan pada pujian dan celaan manusia, tapi hakikat kemuliaan seorang hamba adalah kemuliaan di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seorang hamba mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebaikan di hadapan Allah kecuali dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah atas mereka. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan sampai datang ketetapan Allah di sini adalah angin, ya, angin sepoi-sepoi yang Allah hembuskan di akhir zaman, ya, untuk mencabut setiap nyawa orang-orang yang beriman. Ya, itulah amrullah, itulah ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin mematikan orang-orang beriman, karena hari kiamat itu tegak, ya, di atas seburuk-buruk makhluk. Ya, Allah wafatkan semua orang-orang beriman yang ada keimanan dalam jiwa mereka meskipun sebesar biji zarrah. Maka tidak ada yang mengalami kejadian hari kiamat kecuali seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal Al-Imam Al-Mubajjal rahimahullahu ta'ala telah berkata, an hadhihi at-ta'ifati, tentang golongan tersebut yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan pada hadis di atas. Ya, ini suatu kaum yang senantiasa tegak di atas syariat Allah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau seandainya golongan yang Nabi maksudkan itu bukan ahli hadis, aku nggak tahu lagi siapa mereka.
Yang Nabi maksudkan di hadis tersebut adalah ahlul hadis, yakni ahlul athar, ahlus sunnah. Ini manusia-manusia yang senantiasa berupaya untuk mengamalkan agama mereka sesuai dengan apa yang datang pertama kali kepada Rasulullah SAW. Itulah golongan yang senantiasa tegak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara nama mereka adalah ahlul hadis, ahlul athar. Nah, atau ahlus sunnah yang senantiasa berusaha mengamalkan agama sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Al-Qadhi Iyad Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala berkata, mengomentari perkataan Imam Ahmad. Lihat bagaimana tasalsul silsilah, ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, beliau mengomentari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya golongan yang Nabi maksudkan adalah siapa? Ahlul hadis. Kemudian perkataan Imam Ahmad dikomentari oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini dalil bahwasanya ulama-ulama madhab, meskipun secara fikih, ya, madhab mereka berbeda. Imam Ahmad kita tahu, ya, beliau adalah imam ini Al-Hanabilah, ya, imam madhab ini Hambali. Namun secara akidah, secara manhaj beragama mereka satu, gak ada perbedaan. Ya. Meskipun dalam masalah istihadiyah, far'iyah, mereka memiliki ijtihad masing-masing dalam masalah-masalah cabang fikih, tapi dalam masalah usul, dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, metode beragama mereka satu. Di atas akidah Al-Quran dan Sunnah, di atas manhaj metode Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara manhaj metode beragama mereka semua berjalan di atas satu jalan, yakni jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah di atas pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al-Qadhi Iyad Asy-Syafi'i rahimahullahu taala? Kata beliau, arada Ahmadu ahla sunnah wa man ya'taqidu madhhaba ahli hadis. Yani maksud dari perkataan Imam Ahmad tatkala beliau mengatakan illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Ahlul hadis yang dimaksudkan beliau adalah ahlus sunnah wal jamaah, ya. Wa man ya'taqidu madhhab ahlul hadis, dan orang-orang yang memiliki keyakinan, i'tiqad, memiliki manhaj, metode beragama sebagaimana metode beragama ahlul hadis, ya. Orang-orang yang senantiasa mutamassikin, berpegang teguh di atas tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah golongan manusia yang Nabi katakan senantiasa istiqamah, senantiasa tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai datang hari kiamat nanti. Sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kewajiban kita semua adalah berusaha beragama, ya, sesuai dengan apa yang datang dari salaf kita, dari pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Yang paling utama adalah sahabat Rasulullah, kemudian para tabi'in, kemudian para atba'ut tabi'in, kemudian para ulama, para a'immah yang berjalan di atas manhaj dan cara beragama mereka rahimahumullahu jami'an. Baik, fadilah yang ketujuh. Fadhal, man yaqra? Yang lain? Fadhal. Bahasa Indonesia apa bukan bahasa Arab? Jangan takut.
Bukan bahasa Arab, antum baca bahasa Indonesia. Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan untuk iri pada orang lain atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya kecuali atas dua nikmat. A. Orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. B. Orang kaya yang mempergunakan hartanya untuk memperjuangkan agama Islam. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. La hasada illa isnatain. Nah, Rajulun ataqullahu mala fasalatahu ala kasbihi fi fil haqqi. nah, Wa rajulun ataqullahu hikmatan fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. nah. Iri hati itu tidak diperlukan kecuali dalam dua hal berikut. Seorang yang diberi kekuasaan harta oleh Allah, kemudian dia belanjakan hartanya untuk membela kebenaran, dan seorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkannya. Baik. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Fadilah ilmu yang ketujuh, jamaah yang Allah muliakan, anna Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuraghib ahadan, beliau tidak pernah mendorong seseorang, memotivasi seseorang, ya, atau memberikan anjuran kepada seseorang an yaghbita ahadan, untuk ghibtah kepada seseorang. Ini ghibtah itu iri dalam tanda kutip. Ya, itu namanya ghibtah. Ghibtah itu artinya iri tapi sifatnya baik. Bukan iri yang tercela. Atau hasad yang sifatnya terpuji. Ya. Dan ini mimbabil istitsna. Ghibtah itu hasad, ya, yang termasuk dalam bab pengecualian. Karena kita tahu hukum hasad itu apa secara asal? Hukum hasad secara asal apa? Haram, tercela. Ya. Hukum hasad adalah perkara yang diharamkan dalam agama kita. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan dua hasad yang disebut dengan istilah ghibtah oleh para ulama. Ya. Ini hasad yang sifatnya terpuji, bukan hasad yang tercela. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menganjurkan kepada seseorang untuk hasad kepada orang lain, ya, atas kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya, kecuali dalam dua nikmat yang boleh kita hasadi. Selebihnya nggak boleh. Ya, ada dua hasad yang mana seorang muslim, seorang muslimah itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hasad kepadanya. Yang pertama, al-alim alladzi ya'malu bi'ilmihi. Kita boleh merasa apa? Merasa iri. Ya. Sekali lagi, iri dalam tanda kutip. Ya. Seseorang boleh merasa iri dengan orang yang berilmu, al-alim alladzi ya'malu bi'ilmihi. Kemudian dia amalkan ilmu yang dia miliki. Boleh kita merasa iri dengan seseorang yang Masya Allah diberikan keluasan ilmu oleh Allah, diberikan pemahaman yang benar tentang agama Allah, dan dia bersemangat mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ilmiyah, amaliyah. Ini konsep beragama seorang muslim. Ya. Ilmu dan amal. Dan ilmu lebih didahulukan sebelum amalan. Maka boleh seseorang dia merasa iri dengan orang lain yang Allah berikan dia kelapangan ilmu dan dia mengamalkan ilmu yang dia miliki. Kemudian yang kedua adalah al-ghaniyyu
orang yang kaya, orang yang Allah berikan kelapangan harta, alladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam, yang dia jadikan hartanya untuk berkhidmat kepada Islam, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang kaya yang dermawan, ya, yang dia jadikan harta yang dia miliki untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua jenis manusia, ya, yang diberikan nikmat oleh Allah, dan kita boleh merasa iri hati kepada dua orang tersebut, ya. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad, yakni tidak ada hasad yang terpuji. Hukum asal hasad adalah perkara yang tercela. Makanya kata Nabi, la hasada, tidak ada hasad yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa fitnataini, kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kita boleh merasa iri dengan seseorang yang Allah berikan kepadanya kelapangan rizki, dan dia belanjakan harta yang dia miliki di atas al-haq, di atas kebenaran, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita iri dengan orang tersebut, ya, orang yang masya Allah rizkinya lapang, rizkinya jembar, ya, dan dia gunakan rizki yang Allah berikan kepada dirinya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya, bangun masjid, bangun pondok, ya, bangun rumah, ini Al-Quran, memberikan apa? Yani bantuan kepada para penuntut ilmu. Nah, apa? Hah? Oh, longsor, iya. Enggak cuma longsor, banjir juga, gempa juga. Iya. Ini semua jalan kebaikan. Dia manfaatkan, ya, hartanya untuk berjuang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmatan, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya hikmah, yakni ilmu tentang agama, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan dia habiskan umurnya, dia habiskan usianya untuk mempelajari ilmu dan untuk mengajarkan ilmu. Di sini ikhwan, ya, hadis ini hadis yang sangat besar yang menjadi pedoman bagi orang-orang beriman, ya. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad yang terpuji. Ini hasad di sini maksudnya ghibthah, kata para ulama, ya. Karena hasad itu secara asal konotasinya negatif, ya, sifatnya tercela. Tapi ghibthah itu hasad yang terpuji, ya, sifatnya positif. Maka makna hasad di hadis ini artinya adalah ghibthah. Tidak ada hasad yang terpuji kecuali dalam dua perkara. Yang pertama apa? Rajulun atahu Allahu malan
fil haq. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, malan, ya, fasallatahu ala halakatihi fil haq, maka dia habiskan harta tersebut, dia belanjakan harta tersebut di atas al-haq, di atas kebenaran. Fil haq yakni fi sabilillah. Fil haq yakni fi sabilillah. Ya. Seseorang boleh dia merasa iri, ya, dengan orang lain yang sangat dermawan, yang dia gunakan harta yang dia miliki untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iri yang kedua yang dibolehkan kata Nabi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ya. Yang kedua, boleh kita merasa iri dengan seseorang yang Allah berikan kepadanya kelapangan ilmu, ya, hikmah, dan dia gunakan usianya, dia gunakan umurnya untuk mempelajari hikmah, mempelajari ilmu, dan untuk mengamalkan atau mengajarkan ilmu yang dia miliki. Ikhwani fillah, sekali lagi al-hasan, hukum asal hasan itu madmum, tercela. Ya. Hukum asal hasan itu madmum, tercela, kecuali dalam dua perkara ini. Sekarang apa makna hasan? Apa hakikat hasan? Hasan menurut para ulama itu ada dua definisi. Ya, hasan yang tercela itu ada dua definisi. Definisi hasad yang pertama, dan ini yang lumrah yang sering kita dengarkan, adalah tamanni zawali ni'matil ghair. Tamanni zawali ni'matil ghair. Hasad itu seseorang berangan-angan, tamanni, ya, agar nikmat yang ada pada orang lain zawal, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hasad. Ya. Seseorang berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang hasad. Dia lihat tetangganya, masya Allah, diberikan kelapangan rezeki, ya, dan dia berangan-angan, dia nggak suka. Dia berangan-angan agar nikmat yang ada pada tetangganya tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak senang. Ini orang yang hasad. Definisi yang kedua, ya, di antara definisi para ulama tentang hasad ini adalah karahatu ma an'amallahu bihi 'alal ghair. Karahatu ma an'amallahu bihi 'alal ghair. Membenci apa yang Allah berikan kepada orang lain. Kira-kira apa bedanya jamaah? Definisi yang pertama sama yang kedua? Hampir sama. Berarti enggak? Ya enggak sama. Iya enggak sama. Kalau hampir sama berarti enggak. Kalau enggak sama. Kalau hampir beda berarti apa? Sama enggak beda. Hampir mulai berarti belum mulai. Ya. Jadi apa beda definisi hasad yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama, berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Sama apa beda? Tidak. Apa bedanya? Kalau yang kedua
Yang pertama benci, Ya, yang kedua senang. karena merasa, wah saya merasa dikasih ilmu kali. Yang Barakallahu fiik. Kalau senang berarti bukan hasad. Yang namanya hasad itu nggak mungkin dibangun di atas rasa senang. Iya. Yang namanya hasad pasti dibangun di atas apa? Rasa benci, nggak suka. Iya. Ikhwani fillah subhanallah. Ya. Hal yang mendasar yang membedakan dua definisi ini, ya, meskipun intinya sama, hakikatnya sama, ya. Yang paling mendasar adalah definisi yang kedua. Definisi yang kedua ini sifatnya lebih mencakup, lebih global daripada definisi yang pertama. Ya. Lihat, kalau definisi pertama itu seseorang berangan-angan, ya, berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang berangan-angan, ya, agar nikmat pada orang lain dihilangkan oleh Allah, berarti dia suka apa nggak suka? Otomatis nggak suka. Ya. Otomatis dia nggak senang dengan orang tersebut. Adapun yang kedua, maka hanya sebatas rasa nggak suka dalam hati atas kebaikan pada orang lain, meskipun kita nggak berangan-angan nikmat itu dihilangkan dari dia, sudah masuk kategori hasad. Paham? Jadi yang kedua ini lebih umum sifatnya. Ya. Pak Rustam, ini nggak senang Pak Anwar ini, masya Allah, catatannya banyak terus. Ya. Catatannya komplit terus. Ya, contoh ya. Kemudian apa? Nggak senang. Ya. Meskipun nggak berangan-angan, ya. Semoga Allah cabut nikmat tulisan dari Pak Anwar. Ya. Definisi yang kedua, hasad apa bukan? Hasad. Ya. Tapi yang pertama, ya, seseorang hanya sebatas membenci nikmat pada orang lain dengan tidak berangan-angan nikmat itu diambil dari dirinya, maka belum masuk hasad. Ya. Oleh karenanya, ya, definisi yang kedua ini yang lebih mencakup. Tatkala ada rasa tidak suka dalam hati kita terhadap kebaikan yang ada pada saudara kita, meskipun kita tidak berangan-angan nikmat tersebut diambil dari dia, ini sudah masuk penyakit apa? Penyakit hasad. Ini penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mujarrad karahatil insan ma an'ama Allah bihi ala ghairihi fa huwa hasad. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, hanya sebatas rasa tidak suka dalam hati seseorang atas kebaikan yang ada pada orang lain, ya, maka termasuk penyakit hasad. Sawa'un tamanna zawal aw lam yatamanna zawal. Ya, baik dia berangan-angan nikmat itu dicabut dari saudaranya ataupun tidak, selama sudah ada rasa tidak suka dalam hati terhadap kebaikan orang lain, maka ini termasuk penyakit apa? Penyakit hasad. Ya. Dan jamaah yang Allah muliakan, hasad itu banyak keburukannya, ya, dan gak ada kebaikannya. Ya. Hasad itu gak ada kebaikannya dan sangat banyak keburukannya. Jadi yang Nabi kecualikan, ya, dalam hadis ini, itulah yang diistilahkan oleh para ulama dengan nama ghibthah. Itulah hasad yang terpuji. Ya. Maka jangan sampai kita menyimpan penyakit hasad dalam hati-hati kita. Enggak ada kebaikan, seseorang yang hasad itu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah, kata beliau, fa akhbara, maka Nabi yang mulia mengabarkan di hadis tersebut,
annahu la yanbaghi li ahadin, bahwasannya tidak sepatutnya untuk seorang muslim an yahsuda ahadan, untuk memiliki sifat hasad kepada orang lain. Hasada ghibtatin, yakni hasad yang sifatnya ghibtah. Enggak sepatutnya kita ghibtah kepada seseorang. Wa yatamanna mithla halihi, dan berangan-angan sebagaimana keadaan si fulan, min ghairi an yatamanna zawala ni'matillahi anhu, dengan tanpa berangan-angan hilangnya nikmat Allah dari saudaranya, illa fi wahidatin min hatainil khoslataini, kecuali satu dari dua perkara di atas. Jadi ghibtah itu secara asal terpuji, ya. Namun kata Ibnu Qayyim, enggak layak seorang muslim ghibtah kepada orang lain kecuali dalam dua perkara, ya. Yang pertama adalah al-ihsanu ilan nasi bi'ilmihi. Kita boleh ghibtah terhadap orang lain yang dia berbuat baik kepada manusia dengan ilmu yang dia miliki, ya. Ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah, dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan kepada orang lain. Boleh kita ghibtah kepada orang tersebut, ya. Au bimalihi, atau seseorang yang berbuat baik kepada manusia dengan harta yang Allah titipkan kepada dirinya. Ini pun boleh, ya. Kita lihat saudara kita, masya Allah, berlomba-lomba di dalam membelanjakan hartanya fi sabilillah karena kita merasa iri, ya. Dengan tanpa ada rasa benci dalam hati kita, ya. Hanya sebatas ingin seperti si fulan, tanpa membenci kebaikan yang ada pada si fulan, tanpa berangan-angan agar nikmat yang ada pada si fulan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa? Terkadang sangat tipis antara ghibtah dengan hasad, itu sangat tipis, ya. Terkadang syaitan bermain di situ, ya. Menghiasi. Dan terkadang apa ini terjadi di antara apa? Lembaga dakwah, di antara yakni lembaga sosial, ya. Secara zahir mereka menampakkan munafasah fil khair, perlombaan di atas kebaikan. Nah, namun di balik itu ada perkara-perkara, ya, yang ini terkadang diselipkan oleh syaitan untuk menjatuhkan mereka dalam penyakit hasad, ya. Tatkala kita lihat apa? Ini lembaga yang lain, masya Allah, donasinya banyak, ada rasa nggak senang. Sebatas rasa nggak senang terhadap kebaikan yang ada pada orang lain, namanya apa? Namanya hasad, ya. Kalau seseorang ingin berbuat kebaikan, ya, sebagaimana orang yang dilebihkan oleh Allah dalam masalah kebaikan, sebatas itu boleh, ya, tanpa ada rasa apa? Benci dalam hati, ya. Kalau sudah ada rasa nggak senang, ya, kemudian menjatuhkan orang lain, maka ini sudah termasuk penyakit apa? Penyakit hasad. Dan sekali lagi terkadang sangat tipis antara hasad dengan ghibtah tersebut. Wa ma 'ada hadaini fala yanbaghi ghibtatuhu wala tamanni mithla halihi. Selain dua kondisi di atas, maka tidak layak seorang muslim untuk ghibtah kepada orang lain dan berangan-angan seperti keadaan orang tersebut, ya. Contoh, ya, kita melihat tetangga kita, masya Allah, apa, hartanya lapang, ya. Masya Allah, rumahnya luas, mobilnya apa? Mobilnya bagus. Kemudian kita ghibtah sama orang tersebut. Ya Allah, saya ingin seperti si fulan, ya, yang rumahnya luas, yang mobilnya bagus, yang rezekinya lancar, masya Allah, ya. Kata Ibnu Qayyim, kalau sebatas dilapangkan rezekinya oleh Allah, ya, namun tidak dipergunakan di atas jalan kebaikan, nggak boleh kita ghibtah dengan orang tersebut. Paham jamaah? Jadi kalau hanya sebatas masalah dunia, nggak boleh ghibtah, ya.
Kecuali orang yang berharta tersebut kita lihat Masya Allah dia di atas kebaikan, ya, di atas kesalihan, di atas ketakwaan kepada Allah, maka baru boleh kita ghibtah dengan orang tersebut. Ya. Seseorang, ya, dia pengen seperti si fulan yang Masya Allah badannya six pack, ya, atletis, ya. Sedangkan kita one pack, iya, gak ada six pack, yang ada apa? One pack. Ya. Kalau motivasinya sebatas masalah dunia, ya, ingin atletis, ingin apa six pack, gak terpuji jamaah, gak terpuji. Ya. Kecuali kalau kita lihat si fulan, Masya Allah fisiknya apa? Fisiknya kuat, dan dia gunakan kekuatan fisiknya untuk kebaikan, untuk talabul ilmi, ya, untuk menolong orang lain, maka boleh. Ya. Intinya yang menjadi dasar seseorang ghibtah itu perkara akhirat, bukan dunia. Ya. Kalau kita sebatas ghibtah dalam masalah dunia, ya, nanti jatuhnya hasad. Ya. Kalau motivasinya dunia, itu pasti ujung-ujungnya hasad. Ya. Makanya Nabi ikatkan, ya, boleh kita ghibtah dengan orang lain dalam masalah harta, tapi dengan catatan harta tersebut digunakan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebatas ingin seperti si fulan dalam masalah harta, titik, bukan perkara yang terpuji. Ya. Bukan perkara yang terpuji. Sampai dia gunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, selain dari dua perkara di atas, tidak layak bagi seorang mukmin untuk merasa ghibtah dengan orang lain. Ya, meskipun ghibtah secara asal nggak tercela, ya, tapi jangan sampai kita ghibtah dalam perkara-perkara dunia, ya, yang tidak ada kebaikannya bagi seorang hamba kecuali apa yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasad, maka hasad itu semuanya tercela. Ya, semuanya tercela. Kecuali apa yang Nabi kecualikan dalam hadis tersebut dan diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah apa namanya? Ghibtah. Nah, jadi ghibtah itu hasad yang terpuji. Dan di antara poin yang boleh untuk kita ghibtahi adalah ilmu. Adalah ilmu. Kita lihat si fulan, Masya Allah, kajian nggak pernah absen. Ya, duduknya di soft ke depan terus, semangat belajar. Ya, setiap kali kajian, jadi nggak pernah absen nanya terus. Ya, nggak dikasih kesempatan nanya setelah kajian. Boleh ghibtah dengan orang tersebut. Ya, semangatnya luar biasa. Kita yang fisiknya masih muda terkadang kalah sama yang apa? Ini yang sudah uzur. Boleh kita ghibtah dengan orang seperti itu. Jadi secara asal seorang muslim tidak boleh ghibtah kecuali dalam perkara-perkara yang mengantarkan dia untuk kebaikan akhiratnya. Ini kaidah. Ya, tidak patut kita ghibtah, ya, atas kebaikan yang ada pada orang lain kecuali kebaikan yang mengantarkan kita kepada kebaikan akhirat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La 'aisha illa 'aishul akhirah." Tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Nah, tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia sebanyak apa yang kita miliki tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita kecuali apa yang kita gunakan sebagai wasilah untuk meraih kehidupan akhir. Maka jadilah orang-orang yang cerdas, ya. Orang-orang yang memperbudak dunia untuk kehidupan akhirat, bukan orang-orang yang diperbudak oleh apa? Oleh dunia. Ya. Sehingga lupa akhirat. Itu orang-orang
yang tercela, yang maghrur, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah untuk poin yang ke-8 kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Selebihnya kalau ada hal-hal yang belum difahami atau kurang jelas, kita beri kesempatan bersoal jawab sebelum kita tutup kajian kita di pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fadhal, ada pertanyaan? Jamaah. Fadhal. Baik. Ikhwani fillah, bahasa Arab adalah ilmu yang sangat penting ya untuk kita pelajari. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ta'allamul Arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum." Kata Umar, belajarlah bahasa Arab. Sesungguhnya bahasa Arab adalah sebagian dari agama kalian. Karena tidak mungkin kita memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bifahmil Arabiyyah, kecuali dengan kita memahami bahasa Arab. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan bahwasannya pemahaman seorang yang ajam, ya, pemahaman seorang yang ajam, ini orang-orang yang di luar Arab, itu pemahaman agama mereka terbatas dengan pemahaman bahasa Arab mereka. Sejauh mana mereka paham bahasa Arab, maka sejauh itulah mereka paham agama mereka. Nah, artinya bahwasanya bahasa Arab itu wasilah, ya, wasilah yang mengantarkan seseorang untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat saya, ya, kalau seandainya kita diberikan, ya, nikmat usia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajari bahasa Arab, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Yang jelas ada usaha terlebih dahulu. Kita ada usaha, ada kemauan untuk belajar bahasa Arab, ya. Meskipun terkadang mungkin ini nggak masuk, ya. Kitanya masuk, kitanya datang belajar bahasa Arab, tapi ilmunya nggak nyantol, ilmunya nggak masuk. Ikhwan, antum datang ke majelis bahasa Arab dengan niat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kebaikan bagi antum. Ya. Kewajiban kita adalah belajar, ya. Urusan kita faham atau tidak, maka selama kita sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk faham, kemudian ternyata nggak faham juga, maka kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Yang jelas kita ada usaha untuk belajar terlebih dahulu, ya, ada usaha untuk memahami bahasa Arab, ya, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebatas kemampuan kita. Tentu masing-masing mungkin berbeda porsinya. Ada orang yang waktunya sangat lapang, ya, silakan dia belajar bahasa Arab. Ada orang yang sebagian dia harus mencari maisha, maka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang jelas, yani tatkala kita ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab, ya. Belajar bahasa Arab. Ya. Kalau kita yani punya kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Ya. Kalaupun mungkin ini sekiranya kita merasa sangat-sangat berat belajar bahasa Arab, ya, ini sudah mencoba, sudah berusaha, ya, sekian tahun duduk di majelis bahasa Arab, tapi nggak nyantol juga ilmunya, maka alihkan untuk kebaikan yang lain, nggak ada masalah, ya.
alihkan apa untuk kebaikan yang lain. Ya. Baca Quran atau mendengar kajian-kajian yang bermanfaat. Yang jelas sudah ada usaha terlebih dahulu. Ya. Sudah ada usaha untuk apa? Untuk belajar, untuk memahami bahasa Arab. Nah, dan setiap kita lebih tahu tentang kondisi dirinya. Gak bisa dipukul rata. Kita paksakan nggak bisa. Ya. Kita paksakan semuanya harus belajar bahasa Arab, nggak bisa. Kenapa? Masing-masing punya kemampuannya tersendiri. Terkadang mungkin kita mampu, tapi sebagian sahabat kita mungkin nggak mampu. Nah, maka kembali kepada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang jelas, Allah tahu tentang kejujuran hati-hati kita, dan Allah tahu sejauh mana usaha yang kita lakukan. Yang jelas, belajar bahasa Arab adalah sebuah keutamaan, sebuah fadilah bagi orang-orang yang beriman. Nah, tatkala dia niatkan dalam rangka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Fadhal. Penjelasan tentang ayat Al-Quran yang menyebutkan makanya yuridil hatta akhirati ngaji taruh di makanya yuridil harta dunia Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, bagian di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, tetapi tidak ada bagian akhirat untuk dirinya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Taisir Karimir Rahman menafsirkan ayat di atas. Kata beliau, "Man kana yuridu harthal akhirah." Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, yakni ajraha wa thawabaha. Barang siapa yang menghendaki pahala dan balasan akhirat, dia beramal, dia niatkan untuk mencari kebaikan akhirat. Fa amana biha wa saddaqa, maka dia mengimani kehidupan akhirat, dia benarkan kehidupan akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, dan dia pun berusaha, berikhtiar untuk mencari kehidupan akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara beramal dan belajar. Dengan cara berilmu dan kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Siapa yang melakukan hal di atas, nazid lahu fi harthihi, kami akan tambahkan keuntungannya dari apa yang telah dia usahakan. Bi an nudha'if 'amalahu wa jazaahu ad'afan katsiratan. Bagaimana caranya? Kata beliau, dengan cara Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala dari amal kebaikan yang dia niatkan untuk mencari kehidupan akhirat. Itu maknanya. Nazid lahu fi harthi, yakni Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan, akan lipat gandakan nilai pahala kebaikan dari amal yang dia kerjakan tatkala amalan tersebut dia niatkan lillah, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mencari kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Allah akan lipat gandakan. Karena ikhwani fillah, setiap amal kebaikan seorang mukmin yang dibangun di atas asas ikhlas dan mutaba'ah, maka nilainya berapa minimal jemaah? Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, nilainya minimal berapa? Minimal 10.
Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ya. Maka seseorang yang ikhlas dalam beramal lillahi ta'ala, dalam rangka mencari kehidupan akhirat, Allah akan lipat gandakan amal kebaikan yang dia kerjakan. Sebaliknya kata Allah, "Wa man kana yuridu hartsad dunya." Barang siapa yang dalam beramal hanya sebatas mencari bagian dunia, mencari keuntungan duniawi semata, ya, bi an kanatid dunyatu hiya maqsuduhu wa ghayatu matlubihi falam yuqaddim li akhiratihi wala raja thawabaha walam yakhsha iqabaha. Ya, adapun seseorang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya dalam beramal, sebagai maksudnya, ya, dalam dia beramal, tidak mendahulukan kehidupan akhirat, tidak mengharapkan pahala di akhirat, ya, maka nu'tihi minha, kami akan berikan, ya, bagian dari dunia yang dia inginkan tersebut. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, ya, dan di akhirat tidak ada bagian bagi dirinya. Ya. Orang yang beramal hanya sebatas untuk dunia Allah berikan kepada dia sesuai dengan apa yang telah Allah catatkan. Ya. Namun di akhirat gak ada bagian lagi buat dirinya. Maknanya kata beliau, qad hurrimal jannah wa na'imuha wastahaqqan nar wa jahimaha. Ya. Orang yang apa? Yang dia beramal semata-mata untuk mencari dunia, ya, maka di akhirat diharamkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut. Ya. Dan dia berhak untuk mendapatkan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala seseorang meniatkan apa? Amalan akhirat untuk mencari dunia semata, itu masuk makna apa? Asyirku billah. Syirik dalam masalah niat. Oleh karenanya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita semua para penuntut ilmu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah." Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang semestinya dia niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam kita belajar, kemudian dia belajar ilmu tersebut tidak ada tujuan, tidak ada niat yang dia niatkan kecuali hanya sebatas untuk mencari bagian dunia, apa kata Nabi? Lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah. Orang seperti itu tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Na'udzubillah. Nah, ini bahayanya apa? Bahayanya enggak ikhlas. Ya. Bahayanya seseorang tatkala apa? Beramal yang dia kejar hanya sebatas dunia. Ya. Dunia enggak dia dapatkan semuanya. Dunia dia dapatkan hanya sebatas apa yang Allah catatkan untuk dirinya. Dan di akhirat enggak dapat bagian apa-apa. Karena seorang yang musyrik, ya, amalannya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayat di atas menjelaskan pentingnya kita untuk senantiasa meluruskan niat dalam amalan-amalan kita. Jangan sampai kita beramal, ya, sebatas untuk mencari kehidupan dunia. Tapi orang-orang beriman hendaknya dia menjadikan, ya, tujuan terbesarnya adalah mencari kehidupan akhirat dan mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara yang ringan, sulit, ya. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup Anda rasa? Insyaallah kita beri kesempatan di pertemuan yang akan datang yang belum sempat bertanya. Jangan berkecil hati. Ya. Antum sudah ada niat bertanya,
meskipun nggak jadi sudah dapat pahala. Dapat pahala, sahih. Sudah ada keinginan bertanya, ya, tapi qadarullah karena waktunya sudah habis. Gak jadi nanya, sudah dapat apa? Pahala. Pahala niat. Gak rugi, gak ada ruginya. Orang niat kebaikan itu gak ada ruginya. Taib, wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.